Perkembangan janinnya sehat. Dokter yang melakukan USG pada perut Hasya tersenyum menatap hasilnya. Damian juga tersenyum, menggenggam tangan sang istri dengan tatapan yang terus tertuju pada TV kecil itu. Kalian ingin tahu jenis kelaminnya juga? Hasya dan Damian saling memandang sebentar, lalu dengan kompak mereka menggeleng. Kami hanya ingin tahu apakah janinnya sehat dan normal. Hasya dibantu dokter dan Damian berdiri agar duduk kembali dengan tegap. Saya jelaskan di ruang kerja saya. Jangan pikir, Hasya datang ke sini menggunakan kakinya sendiri. Justru tidak, dengan kesadaran penuhnya Damian menggunakan kursi roda untuk sang istri. Awalnya, Damian dengan ide gilanya ingin menggendong sang istri ke sini. Berhubung mereka di rumah sakit, hanya tinggal turun ke beberapa lantai untuk sampai di ruangan dokter kandungan terbaik di sini. Tapi Hasya menolak dengan tegas, dia tidak ingin menjadi tontonan orang-orang yang melihat mereka. Semua hasil tesnya baik, janinnya sehat dan berkembang dengan sempurna. Hanya saja, ucap dokter wanita ini ragu. Dia tersenyum tidak enak pada pasangan yang 1 minggu lalu menghebohkan rumah sakit karena kedatangannya. Hanya saja apa dokter? Tanya Hasya bingung. Boleh saya sarankan untuk kalian tidak melakukan itu dulu, sampai kandung Anda berusia 3 bulan? Hasya dengan wajah memerahnya karena malu, dan Damian dengan wajah masamnya karena diberitahu itu. Kami akan melakukannya dokter, terima kasih. Ucap Hasya, dengan wajah menunduk malu. Lorong rumah sakit diisi kebanyakan oleh orang tua. Hasya tersenyum manis begitu keluar dari ruangan dokter kandungan tadi. Karena hasil pemeriksaan yang sangat membuatnya bangga, terutama janinnya yang sangat kuat karena bertahan hingga sekarang. Romantisnya ya mereka. Damian hanya mengangguk acuh dengan separuh jiwa yang entah melayang kemana, memikirkan ucapan dokter kalau mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Usia kandungan istrinya baru 2 bulan lebih, berarti Damian harus menunggu setidaknya paling cepat 2 minggu dan paling lambat 3 minggu. Sayang. Panggil Hasya, tidak mendapatkan respon apapun dari sang suami. Hasya mendonggak, menatap kebingungan wajah suaminya yang terlihat sedikit berbeda. Padahal sebelum masuk ke ruangan dokter, wajahnya begitu ceria dan berseri-seri. Tapi setelah keluar dari ruangan dokter, kenapa mendadak masam seperti ini? Sayang. Panggil Hasya lagi, memegang tangan yang mendorong kursi rodanya. Damian baru tersadar, menunduk menatap sang istri yang menatapnya bingung. Kamu lagi pikirin apa? Tanya Hasya. Enggak, aku nggak pikirin apa-apa. Terus kenapa melamun? Aku panggil kamu dari tadi, ngajakin kamu ngomong juga tapi kamu diem aja nggak ngerespon aku. Damian menghela napas, dia membawa sang istri menuju taman dan bukan ke kamar inap mereka lagi. Kenapa? Ada yang kamu pikirin kan pasti? Ucap Hasya. Mereka sampai di tengah-tengah taman, Damian duduk di atas bangku besi panjang yang tersedia di taman, sementara Hasya dia biarkan di kursi rodanya dengan jarak mereka yang saling berdekatan. Aku bingung. Ucapnya, membuat Hasya yang sudah bingung semakin bingung. Kenapa? Tanya Hasya lagi. Kalau kita tidak bisa berhubungan, apa aku bisa nahan diri? Ini bener nih pertanyaannya gitu. Itu yang membuatnya bingung sampai seperti manusia tanpa apa-apa. Kamu serius? Galau berat cuma karena itu? Cuma. Ucap Damian dengan sedikit tekanan nada. Kamu nggak tahu seberapa beratnya itu sayang? Kamu nggak akan rasain karena kamu bukan aku. Memang, kamu kan otaknya isinya cuma begituan terus. Tiap kita lakuin itu, kamu pasti bilang aku punya gaya baru. Imajinasi kamu liar banget. Damian terdiam, memangnya salah memperhatikan imajinya pada istri sendiri.
Daripada mikirin itu, mending kita lihat pemandangan bagus ini. Kan udah lama tuh kita cuma diam di kamar. Damian menganggapnya tidak menarik, menunggu adalah sesuatu yang sangat tidak sukai. Kalian sendiri menjadi saksi saat dirinya buru-buru menikahi Hasya dulu, tepat setelah gadisnya lulus sekolah. Tanpa menunggu 1 tahun, dia tahun, atau beberapa hari. Bisa ya, kan kamu yang ngebet banget pengen kita punya anak. Nggak bisa gitu kecebong kita langsung lahir aja. Ngawur, ucap Hasya mendengus. Mengabaikan Damian, Hasya lebih memilih menikmati udara segar ini. Tidur panjang membuatnya lupa bagaimana udara di luar, saking terfokusnya dengan memulihkan diri. Gimana kalau kita ganti dokter aja? Siapa tahu dokter yang tadi nipu kita kan? Aku bilang jangan ngawur, mau kamu datangin seluruh dokter yang ada di negara ini juga jawabannya bakalan sama. Mending nikmati aja, nanti juga nggak akan kerasa waktunya tiba. Menyiksa sekali, belum 1 hari penuh tapi Damian sudah seperti merasa dicambuk. Di tempat lain, Dedi tidak ingin bertemu Damian. Tidak usah basa-basi, kamu tahu kan apa yang Dedi sembunyikan? Abraham mendengus dengan ucapan sangat ketus milik Manuel. Kenapa disembunyikan? Dedi sendiri tahu seperti apa gilanya aku menunggu kabar sadarnya Damian. Agar kamu tahu diri dan introspeksi diri kalau kamu lemah, Abraham. Bentak Manuel, sudah cukup. Tidak perlu lagi dia menggunakan kursi roda sialan ini untuk menipu. Sadar tidak sadar, bukan hanya kamu yang lemah tapi orang-orangmu juga. Mau sampai kapan? Abraham menatap tajam sang ayah yang berjalan dengan santainya di depan matanya sendiri. Perbaiki kinerjamu, bagaimana kamu akan melindungi keluargamu sendiri dengan kemampuan selemah ini? Musuh akan sangat mudah untuk menghancurkanmu, ingat. Semakin akan sampai ke puncak, angin akan semakin kencang. Dan juga, tarik semua anak buah tidak bergunamu itu karena pelakunya sudah ada di tanganku. Abraham menatap kaget Manuel, tapi yang ditatap malah acuh tak acuh. Tidak perlu kaget, cukup perbaiki kinerjamu dan para orang-orangmu yang lemah itu. Tersenyum smirk, Manuel berjalan keluar dari ruang rawat inapnya. Saking terlalu bosan, hingga memilih rumah sakit sebagai tempat istirahat padahal ranjang di mansionnya begitu nyaman. Kembali pada Hasya dan Damian, keduanya sekarang sudah beristirahat kembali di kamar mereka. Hasya tersenyum, mendapatkan ciuman manis di pelipisnya. Nanti apa ya kata papa sama mama kalau kita ke dokter kandungan tanpa nunggu mereka dulu? Nanti aku yang bilang, kamu jangan pikirin hal yang gak perlu. Hasya mengangguk mengerti, lalu sekarang apa? Tidur, ucap Damian. Hasya menggeleng pelan, dia tidak mengantuk. Bagaimana bisa tidur? Nonton aja gimana, aku gak bisa tidur, gak ngantuk. Damian mengikuti saja, memang kalau sudah sembuh rasanya tidak bisa mengantuk. Beruntung kamar mereka VVIP, tidak sulit untuk menonton film yang diinginkan. Film zombie enak gak sih buat ditonton? Mau film hantu sekalian? Tanya Damian. Jangan memancing keributan ya. Damian tertawa, menggulir ke semua film terbaru yang ada di Netflix. Jangan film romantis, bosan aku. What? Kalimat ajaib yang keluar dari mulut sang istri. Bosan? Wow. Banyak perubahan juga pasca kejadian itu. Zombie aja. Awas aja nanti kalau kamu ngeluh sama makanan karena lihat darah banyak. Hasya mengangguk, nggak akan, kan cuma film. Ucapnya tersenyum manis. Meyakinkan Damian harus melakukan banyak cara, suaminya terlalu peka. Untuk itulah Hasya kadang kesulitan kalau ingin menyembunyikan sesuatu, misalnya makan es krim banyak. Aku pegang ucapan kamu. Pegang tangan juga dong,
masa cuma ucapan doang? Ucapnya menggombal. Nggak perlu dipegang, aku peluk kamu sekalian. Hasya tertawa, mendapatkan pelukan hangat serta ciuman hangat yang berlangsung lama di keningnya. Di tempat lain Hasya menatap tidak percaya saat hasil tes menyatakan kalau Damian sudah sangat sehat, berbanding balik dengannya yang masih harus dalam masa pemulihan. Terima kasih, katanya, dengan enteng mencabut jarum infusnya dan berdiri dengan gagah tanpa merasa pusing atau apalah itu. Maaf Nona muda, Anda masih harus mendapatkan perawatan untuk pemulihan. Iya dokter, terima kasih ya. Dokter wanita tadi mengangguk, dia dengan senyumannya meninggalkan ruangan rawat inap VVIP ini. Nggak adil banget, kan yang duluan sadar aku, lukanya juga nggak parah-parah banget tapi kenapa kamu yang bisa pulang duluan? Damian yang sedang melihat handphone barunya, berbalas pesan dengan Karel yang sama-sama tercengang seperti sang istri. Bahkan di sana, Karel mengamuk tidak terima saat Damian memfotokan hasil kesehatannya. Tidak perlu pemulihan lagi, karena baik fisiknya sangat-sangatlah sehat. Gue percaya sekarang kalau lo emang penganut ilmu hitam, kasih tahu tempat berguru lo. Enak aja mau kekal sendirian, minimal ngajak besti. Itulah kalimat pesan dari Karel, terasa bukan kesalnya. Dari nada kita membaca saja sudah mengerti bagaimana sebalnya, apalagi bicara langsung di depan wajahnya. Sabar ya, kita pasti bakalan tetap pulang. Iya tapi nggak adil aja, kata Mama Gia luka kamu yang paling parah. Tapi kamu yang sehat walafiat duluan. Aku curiga, jangan-jangan kamu ada ilmu kenalnya. Astaga, kompak sekali menuduh. Rajin olahraga, kamu setiap aku ajakin lari selalu ngeluh capek, haus, ujung-ujungnya duduk sambil Netflix. Iya kamu kan tahu sendiri tugas kuliahku, lagian juga kan aku hamil muda. Mana boleh lari-lari gitu, emangnya kamu lupa yang dokter bilang? Mana mungkin aku lupa, tapi sekarang aku bahasnya pas kita belum nikah dan kamu juga belum hamil. Masih ingat, kamu selalu ngeluh bahkan saat aku ajarin basket. Untuk kali ini Hasya bisa mengelak, pura-pura kalau ingatannya masih separuh padahal dia sudah mengingat keseluruhannya karena memang selama di sini dia juga mendapatkan terapi mental. Aku tahu kamu ingat, jadi nggak usah pura-pura lupa. Kamu nggak bisa akting. Mendengus lirih, Hasya menghembuskan napas kasar. Terserah kamu deh. Aku ngambek. Loh? Bingung Damian? Iya, pokoknya aku ngambek sama kamu. Jadi kita nggak usah bicara. Ucapnya, dengan nada kesal. Hasya merebahkan diri, memposisikan diri membelakangi ranjang Damian dan langsung memejamkan mata. Mana peduli dengan wajah cengok suaminya, intinya sekarang Hasya lagi ngambek. Nggak mau tahu, pengennya ngambek jadi nggak perlu dirayu-rayu. Maunya dibujuk, dimanjain, soalnya jadi cewek mandiri nggak enak. Betul kan pemirsa? Tak beberapa lama Gia datang. Hai sayang. Sapa Gia, datang dengan membawa makanan lagi. Mama. Hasya berhambur ke pelukan ibu sambung suaminya tersebut. Apa kabar? Gimana kesehatan kamu sama janinnya? Kata dokter sehat, cuma masih dalam waktu pemulihan aja sama pemulihan mental juga. Aku kan manusia, bukan robot yang baru sadar langsung sehat tanpa pemulihan. Damian yang duduk dengan membaca MacBook-nya melirik ke arah sang istri yang sekarang terang-terangan menyindirnya. Dia tidak tahu masalah di antara mereka, jadinya dia hanya tertawa saja dan menganggap kalau ucapan Hasya tadi adalah gurauan untuk menghibur diri yang masih di bawah pemantauan dokter. Mama bawain kamu sup daging, kamu pasti udah kangen banget kan sama masakan Indonesia. Apalagi kalau sakit begini, bawaannya pengen makan yang hangat-hangat dengan bumbu banyak.
Kangen banget, Hasya lelah makan yang hambar-hambar. Mungkin itu alasan kenapa masih dalam masa pemulihan terus. Ucapnya, goreng terus Sya, sampai gosong sekalian. Enggak dong, makanan di sini udah diatur. Cuma memang kecelakaan parah butuh yang namanya pemulihan secara menyeluruh agar tidak meninggalkan luka fisik dan mental bagi korbannya. Gia membuka wadah tempat dia menaruh supnya yang masih hangat. Terlebih dahulu Gia memberikannya pada Damian. Dimakan ya, baik untuk kesehatan. Ucap Gia, dengan senyumannya. Damian acuh tak acuh, masih sok pura-pura sibuk dengan MacBook-nya padahal harum dari sup yang Gia bawa membuatnya terusik. Mama suapin ya. Pinta Hasya manja. Apa sih yang enggak untuk anak mama ini? Ucap Gia, memanjakan Hasya yang memang sedang dalam hormon hamil mudanya. Enak banget, rugi sih nggak dimakan. Apalagi dilirik dan sok jual mahal. Damian berdecak, menyebalkan sekali istrinya ini. Hanya karena perkara kesehatan, dirinya terus-menerus disindir membuat kupingnya panas bukan main. Damian lagi sibuk, jangan ngomong gitu. Kerjaannya banyak, kan kemarin-kemarin ambil cuti karena insiden itu. Hasya hanya mengangguk acuh, membuka mulut dan menerima kembali suapan dari Gia. Benar kata orang, seindah dan seenak apapun makanan di negeri orang, tapi negeri kita sendiri selalu memiliki tempat teristimewanya. Memakan sup yang kaya akan bumbu, sama persis seperti di Indonesia membuat Hasya merasa kalau dia sekarang berada di negara kelahirannya itu. Setelah kamu diizinkan pulang, Mama sama Papa bakalan balik ke Indonesia. Kok cepat? Tanya Hasya, tidak terima jika harus ditinggalkan secepat ini. Bukan cepat sayang, memang harusnya sudah pulang sejak kalian sadar. Tapi, Papa kamu memilih menetap dulu. Memastikan keadaan kalian baik-baik saja, baru kita bisa kembali ke Indonesia dengan tenang. Kenapa nggak menetap di sini aja sih, Ma? Tanya Hasya, sedih karena Gia harus pergi. Mama sama Papa kamu maunya gitu, tapi kan tidak mungkin juga meninggalkan kewajiban sendiri. Puluhan bahkan hampir ratusan karyawan makan dengan mengandalkan perusahaan kita. Mana mungkin Papa kamu tega membuat mereka kelaparan? Resiko memang, apalagi perusahaan inti memang ada di Indonesia. Sangat tidak mungkin Abraham tinggalkan. Tapi sering berkunjung ya, mau sesibuk apapun. Kalaupun nanti aku sama Damian ada kesempatan, kami yang pulang ke Indonesia. Mama nggak bisa janji, apalagi sudah dari sekarang Papa kamu sibuk. Seperti setrika, mondar-mandir. Kekehnya. Kamu juga nggak bisa berpergian jauh sayang, ingat loh ada cucu Mama di sini. Nanti ya, Mama pasti bakalan bilang ke Papa kamu untuk kami sering berkunjung ke sini. Hasya mengangguk, dengan wajah sendunya. Meski Gia adalah ibu sambung Damian, tapi bagi Hasya Gia adalah ibu kandungnya. Sedari awal bertemu, kasih sayang Gia sudah sangatlah besar padanya. Seperti kasih sayang seorang ibu pada anak. Dijaga baik-baik ya, Mama akan sering menelpon kamu. Ucapnya, menenangkan Hasya yang sudah menangis di pelukannya. Astaga, mood ibu hamil memang sulit ditebak. Sementara Damian, dia hanya menyimak tanpa ikut berkomentar apa-apa. Cukup diam dan dengarkan, toh itu yang paling utama. Dan selama berjam-jam lamanya, Hasya habiskan untuk saling bertukar cerita dengan Gia. Dari kehamilan, kesehatan bahkan kekesalannya pada hasil tes pemeriksaan Damian. Yang disindir hanya bisa pasrah, menutup kedua telinganya rapat-rapat dengan sindiran halus namun dalam dari istrinya. Damian maklumi, Hasya sekarang tengah hamil muda. Di mana emosinya tentu tidak stabil, dan pergantian mood yang ekstrim.
Jadi memilih mengabaikannya agar masalah tidak panjang, dan hanya fokus dengan pekerjaan yang sudah menunggu sejak 2 minggu yang lalu. Tapi cara mengabaikannya tentu membuat Hasya semakin semangat untuk terus mengoceh dengan Gia yang sebagai saudara pendengar yang baik. Mengatakan sabar dan sabar, namun Hasya selalu bilang ini sudah kelewatan. Ada-ada saja pasangan muda ini, pentas berjodoh. Gia sampai dibuat ketawa dengan tingkah mereka. Bener kan Ma? Ucap Hasya, mencari pembelaan. Gia mengangguk setuju, daripada merajuk ke dirinya juga. Ya sudah, buang aja dulu Damian terus nanti dipungut lagi. Biar aman damai, sampai Hasya sendiri yang bilang kalau dirinya tidak kesal lagi. Dasar bumil, tingkahnya itu selalu saja membuat orang ingin tertawa enggak ak.